Ceramahnya dari jauh nih Bu. Biasanya dari dalam. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha shi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha pergi ke pasar membeli kue cucur, makan bubur pakai ketan. Hidup ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa bil lana ma madha wasi'al karami. Pohon beringin daunnya lebat, pohon jati sedang dipahat. Ibu-ibu yang bagus, cakep-cakep, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil alamati kulli mawjud. Salatan tuhamdina biha minal Qur'an wa tahfadhu biha minas su' wal qawli wal niyati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Mushola Nur Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, hingga pada saat ini dan kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Amin. Nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita datang dari jauh dari rumah dengan ikhlas untuk menghadiri sebuah pengajian yang dimana pengajian tersebut mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Jalla Jalaluh. Dan semoga apa yang kita keluarkan, baik itu rezeki kita, tenaga kita, jiwa kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya lah kita dapat mengenal agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain dan tak bukan agama Islam. Dan semoga kita diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh dalam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, pimpinan Majlis Ta'lim Mushola Nur Akbar, Ibu Hajah Ramuna beserta jajaran kepengurusannya, semoga sehat walafiat. Di sini saya lihat ada Ibu RW 012 Pisangan Baru. Alhamdulillah, terus istiqomah. Kita doa sehat walafiat.
mengurus daripada masyarakat sini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Ibu Haja Riani atau Haja Nini beserta keluarga diberikan kesehatan walafiat, istiqomah dalam mengajarkan umat, mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, mau disebut itu namanya satu-satu? Mau? Apa Bu? Ada yang kurang? Ada yang kurang ya? Gak ada catat asal deh. Belum. Setengah 4 asal sekarang. Berarti kita sampai jam berapa nih Bu? Saya bicara sampai jam berapa? Hah? 24 jam? Mati lah kita. Semua itu lantaran kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita ke musolah yang mulia tercinta. Ini musolah dari 1952, kira-kira udah berapa tahun? Bu, berapa tahun? Berapa Bu? 60 apa 70? 80? 74? Alhamdulillah, ada usia yang 74 saat ini, ada Bu? Ada? Alhamdulillah, berarti seumuran sama musola. Teman berarti ini udah. Kalau saya mau udah cicip kali ya. Ibu-ibu semua adalah ibu-ibu guru-guru kami, orang tua kami, sebagai pengasuh kami. Mungkin tahu saya kecilnya main gunung, mungkin ibu tahu saya kecilnya main hujan, mungkin ibu tahu saya kecilnya tidur di musola, mungkin ibu tahu sebab tahu saya waktu kecilnya gimana. Jadi saya ini bukan mengajarkan ibu sekalian, tapi kita semua sama-sama fastabiqul khairat, mencari berlomba-lomba dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sini semuanya cantik-cantik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para generasi pemuda, di sini ada 2 biji. Mudah-mudahan kita doain besok pesantren, amin. Terusin musola akbar. Kalau majelis di musola, pengajian di musola, orangnya mati, musolanya masih ada, generasi masih ada, terus berjalan. Betul atau enggak? Tapi kalau kita punya majelis, orangnya mati, anaknya nggak bisa apa-apa, mati gak? Mati. Bukan nyumpain yang punya majelis mati, bukan. Bu, bukan nyumpain yang punya majelis mati, bukan. Tapi ini flashback. Kita berpikir keras bahwasanya musola masjid Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawafan pengajian musola akbar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah berfirman, surat Al-Isra ayat berapa Bu? Yang tahu dapat hadiah. Tuhan yang banyak Bu. Udah disiapin Bu. Buat apa itu? Buat hadiah apa itu? Hah? Buat kado? Ya kado apa itu? Buat kado saya ya. Alhamdulillah. Kita baca sama-sama Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada beberapa hikmah di dalamnya. Yang pertama, subhana kalimat apa bu? Subhanallah, kalimat tasbih. Kita pernah belajar tuh tauhid aqidatul awam. Ada qadim ala hudus, ada hudus ala qadim, ada hudus ala. Belajar nggak bu? Belajar nggak bu? Masa pengajian bertahun-tahun nggak bisa. Belajar nggak? Panggil dulu. Jangan sampai pengajian cuma baca salawat pulang, jangan tahu tentang ilmu Allah. Rugi kita. Makanya udah pengaji bertahun-tahun cerewetnya masih, sebelnya sama orang masih, hasad dengkinya masih. Kenapa? Mungkin dia nggak dikikis dengan pelajaran-pelajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa kata? Kita gunain tuh. Dadahu yata'adda merujulu ahabba ilayya min alfi tatawa'an. Satu bab yang dipelajari oleh seseorang itu lebih bagus, lebih baik ketimbang 1000 rakaat orang sholat sunat. Jadi kalau ibu melangkah ke masjid dan musola ngaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tidak mencari ilmu Allah. Tadi pujian Allah memuji dirinya sendiri. Qadim ala qadim. Apa bro? Qadim ala qadim. Tasbih kalimat ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dirinya sendiri dengan mengatakan Subhanallah, 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 Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah memuji dirinya sendiri. Tidak ada sekutu baginya. La syarikalah lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada yang mengutuhkan dirinya. Semalam kita malam nisfu saban, orang termasuk yang ditolak daripada semua amal ibadahnya adalah orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang kedukun biar laku, ngerabang laku. Ibu biar laku dagangannya, pasang susuk, benar laku. Kita lupa sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Jalla Jalaluh, yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan semua kehidupan, kesehatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan lupa. Jangan lupa kita kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lita'ajub, di dalam kosakata bahasa Arab lita'ajub itu untuk memberikan ketakjuban, keistimewaan, bahwasanya Allah, aku kata Allah yang benar-benar memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kata subhana pernah kita dengar, pernah kita baca, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Nabiullah Yunus, ingat Nabiullah Yunus, kemudian Nabi Zakaria. Siapa bu? Nabi Zakaria, apa ceritanya? Beliau membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kenapa?
mengharapkan daripada seorang anak yang dielulukan. Sampai umur 43 tahun, kakek-kakek apa nenek-nenek itu, kakek-kakek dan nenek-nenek yang punya anak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Allah Zakaria, berbanyak bertasbih, kemudian 3 hari jangan berbicara. Kalau kita ingin memiliki anak, itu orang nenek-nenek 43 tahun ingin memiliki anak, membaca tasbih dan tidak berbicara selama 3 hari. Coba kalau ada nenek-nenek di sini nggak punya anak, ada di sini, baca tasbih, kemudian selama 3 hari tidak ngomong sama manusia. Akhirnya Nabi Allah Zakaria karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anak, namanya siapa? Yahya. Makanya Yahya itu hidup 83 tahun, umurnya udah nenek-nenek kakek-kakek, punya anak, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam Al-Quran bertasbih, tidak berbicara 3 hari, akhirnya dilaksanakan, dia memiliki anak dan menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiullah Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus yang dia berdakwah ngaji Selasa sudah ada orang 3 lagi, akhirnya dia kabur, dia tinggalin ini musola, nggak ada jamaahnya, cuma pada lari ke sono. Akhirnya dia nggak mau ngajar sini, akhirnya dia berhenti pengajiannya di musola setiap Selasa, akhirnya kosong. Ini Nabi Yunus sama, berdakwah dikit jamaahnya, nggak ada yang mengikuti, semua pada kafir, semua pada murtad, semua pada melawan kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus kabur kemana? Jauh, akhirnya nyemplung kemana? Ke lautan. Dicemplungin ke lautan, kemudian dimakan oleh ikan hiu. Kalau manusia biasanya itu orang masuk ke dalam ikan pasti bakal mati. Coba kalau itu masuk, ibu ajar mana masuk dimakan ikan, kira-kira itu apa mati? Tuh, dimakan ikan loh, itu apa mati? Itu apa mati? Ngantuk. Pasti mati manusia biasa. Tapi dengan kalimat tasbih yang dibacakan oleh Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya terbebas. Nabi Yunus lepas, diberikan kebebasan oleh Allah karena bertasbih. Karena di dalam Al-Quran, andai katanya Nabi Yunus tidak membaca tasbih, memuji Allah, dia bakal mati. Karena dia bertasbih, akhirnya dibuka jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat. Jadi apa kesimpulannya tasbih tersebut? Kita baca setiap hari. Habis sholat baca subhan, habis sholat duhur baca subhan, habis sholat asar baca subhan, habis maghrib baca subhan, habis isya baca subhan. Kalau nggak sholat berarti nggak baca. Bu, kesini. Tegang ya Bu.
Kalau saya di luar lucu, kalau di sini saya nggak bisa lucu, soalnya orang tua saya semua. Saya nggak apa-apa. Pokoknya saya pura-pura tegang gitu ya. Ibu dengerin aja pokoknya, ya selesai udah selesai ya. Pokoknya ibu ikuti skenario saya, pura-pura dengerin sambil makan ya, sambil blonjoran ya, sambil dengeran. Pokoknya pura-pura dengerin aja. Anak kecil lagi ngomong. Bener ya? Bener aja. Pokoknya dengerin aja. Selesai udah pulang. Oke? Dikit lagi. Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat? Apanya? Itu bisa dibaca kita setiap hari. Orang yang banyak hutang baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Punya masalah sama suami baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau diusir di kontrakan baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang gak punya duit baca La ini gua aja gak punya duit baca. Apa bu? Dompet doang gede. Duitnya ada. Semua manusia punya masalahnya masing-masing. Tidak bisa kita melihat orang, menilai orang enak, enggak. Karena semuanya punya masalahnya masing-masing. Jadi mulai ngaji, ibu jangan sampai iri. Ngapain iri? Kenapa iri? Iri tanda tak mampu, padahal apa yang kita iri belum tentu mampu seperti kita. Benar apa kagak? Benar. Saya ini sini nggak punya rumah, doain saya punya rumah, amin. Saya udah jual itu rumah. Kapan-kapan saya akan pergi berbuat. Saya akan merantau kembali. Doain ibu, saya punya hati yang besar, sabar, semangat terus dalam berdakwah. Karena Nabi sendiri berdakwah dengan tangisan, keringat, semua berjuang. Itu Nabi Yunus saja kabur karena gak ada jamaahnya. Makanya ibu haji jangan ngeluh. Kalau jamaah cuma 3 biji, dia lagi. Terus lagi sampai makan mati. Ternyata yang selama berduaan itu gak selamanya mendoakan. Sampai makan. Kalau habis aja mati. Baca kalimat tasbih, makanya qadim ala qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Makanya kemudian ada qadim ala hudus, Allah memuji hambanya. Kalau ada orang yang taat menjalankan ibadah, pasti Allah memuji depan malaikat. Bahkan di hari ini orang yang berkumpul di masjid dan musola, majelis, di zikir ini, mereka semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa dzakarahumullahu biman inda. Allah mencatat nama-nama kita, dibanggakan depan para malaikat. Bulan Bu RW hadir, amin. Bu Haji hadir, amin. Ibu Jumat datang, amin. Sehat nih orang tua. Di sini sesepuh semuanya pokoknya deh. Pokoknya pura-pura dengerin aja bu ya, ibu ya. Deal. Kata kedokteran nih bu, bukan dari saya. Orang yang cemberut itu otot lukanya itu lebih besar ke muka semua. Ya bener ibu ya? Iya. Jadi otot itu semuanya fokus kemana? Ke wajah. Kalau orang yang setiap hari cemberut saja, satu stres. Benar nggak?
Untung gak gila ya. Masih stres, masih untung. Kemudian apa? Dia lemah, betul enggak? Capek, malas ngaji, blonjoran. Maaf. Iya sakit, iya. Iya bu, sakit. Gak apa-apa bu. Namanya kan orang sepuh. Kalau ngaji kakinya blonjor, nyindir kan. Apa lagi? Bawa minyak angin, terus bawa minyak kayu putih sama kakinya itu beda. Sama palsu, apa lagi bu? Makanya tasnya gede-gede. Makanya kalau ada tidak buat makanan salah. Obat itu obat di puskesmas. Asam urat, benar ya? Pusingnya sama suami itu. Makanya kalau suami beruntung punya pembantu di rumah, kan? Ibu merasa diperbaiki bu di rumah? Alhamdulillah. Karena dengan taat kepada suami kita masuk surga. Kira-kira ibu-ibu mau masuk surga? Siapa di sini mau masuk surga? Mau masuk surga? Sekarang. Masya Allah. Makanya kata hadis Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati zikir, halaqah zikir, majlis-majlis taklim, maka mampirlah. Kenapa? Karena di situ adalah taman-taman surga. Makanya ada pohon-pohonan. Keren nggak lu nih? Bikinan saya nih. Saya sendiri nggak bikin loh. Nggak usah dibayar. Coba tuh, mau ceramah tapi bikin sendiri, masang karpet sendiri, ngepel sendiri. Ya. Lucu kan lo? Ketawa dong. Nah, diburung sendiri. Amin ya Rabbal. Makanya doain, dari kemarin saya mau perpanjang musola sebenarnya. Lagi nunggu ini saya udah mundurin diri. Tapi kalau nggak kosong, kalau nggak ada saya kosong, kagak ada yang ini lagi kegiatan. Makanya saya pura-pura jadi ketua musola sekarang dulu ya. Mari kan ibu ikut rapat kan? Saya udah mundurin diri. Pengen permajaan musola tahap 17 kemarin, sampai sekarang belum lagi. Saya nunggu nih permajaan musola di kapan? Mau Ramadan. Kan lucu kalau Ramadan permajaan musola kan? Nggak sempat ngapa-ngapain tuh. Ngurusnya. Ada lagi yang kepingin nanti kakek-kakek. Ya. Aja nggak. Aduh, udah. Udah saya dulu deh sebentar. Bentar dulu dah. Mudah-mudahan habis lebaran ada permajaan musola. Siapapun ketuanya kita dukung bu. Habis ini saya ngepel sendiri, masang karpet sendiri, nyuci karpet sendiri. Biarlah. Saya nggak bisa langsung. Keluarga saya tuh gede-gede semua, bener nggak? Oh, yang keluarga saya merasa gede-gede kan? Ada yang kecil sini, keluarga saya nggak ada bu. Mana? Kalau ada yang kecil berarti menantu, bener ya? Kalau ada yang kecil menantu, keluarga saya sih gede-gede. Oke, nggak bisa urus. Sampai di mana tadi bu? Dikit lagi kan? Habis itu di materi. Kemudian abdihi, kata abdihi. Makanya abdihi ini adalah jasad dan ruh. Tidak bisa dikatakan Nabi besar Muhammad Isra Mi'raj itu ruh saja saja. Kalau ada ruh yang berjalan berarti apa bu? Apa? Setan. Kalau ada ruh jalan malam hari berarti bener nggak? Ibu pernah lihat setan bu? Pernah lihat setan? Pernah? Lihat depan sini bu. Bu, pernah lihat setan bu? Lihat depan sini bu. Sama apa nggak setan? Beda. Apa dong? Semua manusia pasti punya
setan ini yang ngajak ke burukan, pasti dibisikin tuh, ngaji dong, kagak usah, nggak ada jamaahnya di rumah, makanannya sedikit, gak usah ngaji, terakhir makanannya banyak tuh, terakhir kapan ngaji, nongol, ya kan, terakhir, ada kayak yang bisikin tuh, mau jalan pasti ada yang bisikin tiap minggu ngaji ke majelis al-hidayah mereka, dibisikin tuh, gak usah, tanggung kali banyak, belum lunas lagi, semua dibisikin, gak usah hadir, bener gak? Semua pasti bu. Kemarin saya dapat duit sini segepok, ibu gak tahu kan? Saya lagi lihat CCTV, ada tas tuh di dalam tuh, istri saya suruh ambil, pas dilihat duitnya tuh segepok segini bu, duitnya segepok bu, duitnya segepok berapa tuh? Cepean semua segepok segini kira-kira berapa tuh? Duit berapa duit? Segepok duit kalau ibu kira-kira tuh setan saya tuh berantem tuh malaikat ambil semua pasti, mau ustaz, mau kiai, mau habib, pasti ada bisikan kejahatan, benar kagak? Pasti. Jangan ada di sini manusia yang sempurna, benar kagak? Ada merasa manusia sempurna di dunia ini nggak ada kecuali Nabi besar Muhammad. Makanya jangan sampai kita melihat mengklaim orang lain bakal masuk neraka, kita yang rajin di masjid pasal masuk surga. Tidak. Karena di dalam hadis Rasulullah ada itu diterangkan bahwasanya ada orang yang ahli ibadah waktu di dunia, sehasta ini kembali ke mana? Ke kubur, dia berubah total menjadi ahli neraka. Ada orang yang ahli neraka, mabuk-mabukan, berzina, segala macam maksiat dia lakukan. Ketika menjelang kematian, dia berubah menjadi orang yang tak ibadah. Ada itu ada di sini tuh ada banyak. Jadi kita tidak bisa mengklaim orang dosanya dia ahli neraka, ahli surga. Semuanya punya kesempatan ketika hidup menjadi ahli surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin ya rabbal. Kalau ada kata jasad saja tanpa roh berjalan, maka dikatakan jenazah. Benar kan? Mayit hidup itu abadi. Makanya Abah, derajat yang paling mulia dan tinggi di sisi Allah adalah orang yang menghambakan diri kepada-Nya. Ketika azan berkumandang Allah, dia terbangun subuh, dia menjalankan ibadah subuh, dia mensolat subuh, dia tinggalkan kasurnya yang bagus. Demi apa? Demi panggilan Allah, melaksanakan sholat sesuai Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada malam hari dilaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukum manusia itu berbeda dengan hukum makhluk-makhluk yang lain. Benar kagak bu? Manusia makan kagak, binatang makan kagak, manusia minum kagak, hewan minum kagak, manusia sholat kagak, sholat, binatang sholat kagak, enggak. Beda apa enggak? Beda. Makanya manusia, orang yang menghambakan diri, untuk ibadah kepada Allah nggak usah terlihat kiri dan kanan ada sehabuk maksa,
Ngaji ada segi bawel ngomongin orang dulu. Nggak perlu lihat. Kita niat karena Allah datang ke masjid dan majlis mencari kehadiran itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba diabdi Allah memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, untuk apa perjalanan itu? Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjumpa, tapi menceritakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa saja Allah memperjalankan dalam sekejap mata, bisa saja Allah memperjalankan super gila, tapi Allah memperjalankan perlahan-lahan. Kenapa? Memberikan tanda-tanda, memberikan bukti, memberikan daripada mukjizatnya, memberikan keistimewaannya, memberikan semua apa yang telah dilihat oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan yang maha dahsyat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu semua melihat neraka, melihat surga, melihat nabi-nabi yang terdahulu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan kasih Rabbul Ta'ala, diberikan wahyu, diberikan mandat, yaitu sholat yang lima waktu. Mudah-mudahan kita semua dalam nikmat Allah kuat dalam menjalankan sholat yang lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.